Boom boom boom. Semua orang hanya melihat gelombang suara yang mengerikan menjadi semangat bertarung yang menakutkan yang muncul dari 6 orang di samping sosok putih itu, menyerang banyak pria kuat di aula. Semangat bertarung dari segala arah dengan ganas ke arah orang-orang di aula, memancarkan cahaya sejauh 100 meter, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, bahkan para ahli di puncak Kaisar Do Bintang 3 pun tak akan berani melawannya sendirian. Melihat pemandangan mengerikan ini, banyak ahli di aula segera bertindak. Mereka juga menyadari bahwa sejak memasuki aula, hanya jika 7 penjaga di depan mereka dikalahkan terlebih dahulu, barulah keterampilan bertarung tingkat abadi dan ciptaan yang lebih berharga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan, jika tidak, semua hanyalah omong kosong. Kerumunan itu memancarkan energi bertarung yang mendominasi, dan energi bertarung yang melambung ke langit berkumpul menjadi dinding cahaya besar yang berdiri di depan semua orang, berusaha melawan energi bertarung mengerikan. Bom bom bom, Douki Sonic yang menakutkan itu menghantam dinding cahaya Douki besar milik semua orang dengan ganas, dan kedua kekuatan itu saling berhadapan. Telapak tangan pembasmi api, patahkan untukku. Wu Huan juga melihat kedua berkas cahaya itu yang saling berhadapan, dan mau tak mau mengerutkan kening dan berteriak. Seketika itu juga, dia mengerahkan seluruh doukinya, dan aura yang menakjubkan memancar pada saat itu juga. Dinding cahaya yang terbentuk dari douki semua orang di aula, akibat serangan Sonic yang mengerikan dan semangat bertarung yang luar biasa hancur seketika. Semua orang juga tahu bahwa sekarang, seperti dalam formasi, hanya dengan bertahan melawan 7 penjaga ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal lain. Melihat dampak serangan Sonic yang dahsyat ini, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala dan menatap ke arah 7 sosok di atas aula. Di atas aula utama, 7 sosok berdiri berjejer. Di bagian atas aula utama terdapat kerangka tulang dan peti mati yang tampak biasa saja. Menatap ke ujung lorong, di tangga batu di bawah singgasana tengkorak, ada sesosok pria berpakaian putih. Jika dilihat lebih dekat, pria berpakaian putih itu tampak seperti orang biasa. Tidak terasa sedikit pun aura semangat bertarung di tubuhnya. Kehadirannya terasa begitu kuat. Mengenakan pakaian putih, punggungnya membelakangi Xiao Yan di aula, lalu perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di singgasana yang sudah lama menjadi kerangka, matanya penuh kekaguman yang mendalam. Berbaris di tangga batu di bawah kain putih, 6 sosok kekar berdiri di bawah kain putih, membentuk angka 8. Yang aneh adalah ke-6 orang ini menghadap Xiao Yan dan berdiri tegak, seolah menunggu sang pemimpin. Sama seperti prajurit yang memberi perintah, ada niat membunuh di mata mereka. Mata orang-orang di aula itu pun melebar saat itu juga. Karena, orang-orang di hadapanmu sekarang sangat berbeda dengan patung batu tadi, dan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Brengsek, melihat ini, Wu Huan mengumpat dalam hati. Ia akhirnya berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya telah mencapai puncaknya. Wu Huan, yang awalnya berencana untuk memamerkan kekuatannya di reruntuhan ini. Bahkan dengan kekuatan dahsyat Wu Huandou di bintang 3 di tahap akhir, merasa tak berdaya menghadapi ke-6 orang itu, apalagi sosok misterius berbaju putih. Namun Wu Huan tidak menunjukkan sedikit pun tanda gentar, menatap tajam ke arah tangga batu itu. Brengsek, Feng Yi juga meremas tangannya, dan gaun warna-warni di belakangnya juga menambah beberapa warna berbeda pada saat ini. Sial, informasinya salah. Mayat, hidup yang memancarkan aura kematian yang kuat itu juga memandang sosok di tangga batu di depannya dan tak bisa menahan perasaan gelisah di hatinya. Sekalipun semua orang di aula utama mengerahkan kemampuan terbaik mereka, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghadapi ke-6 orang ini, belum lagi orang misterius berpakaian putih itu. Ini sangat tepat untuk menempa pedangku. Seorang pemuda berjubah abu-abu mengenakan kain hitam yang dililitkan di matanya, memancarkan aura yang menakutkan. Sebelum pria berjubah abu-abu itu selesai berbicara, satu tangannya perlahan menyentuh pedang di belakangnya, dan tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam yang dililitkan di matanya. Ini jelas merupakan tempat di mana saya benar-benar dapat mengasah pedang saya. Hehe, Xiao Han, apa kau takut? Di pundak seorang gadis kecil, seekor burung biru es memandang orang-orang yang menakutkan di tangga batu, tetapi burung itu baru saja mendengar kata-kata gadis kecil itu, dan hawa dingin yang mengejutkan terpancar dari burung itu, seolah-olah memberi isyarat kepada gadis itu bahwa ia sama sekali tidak takut. Inilah reruntuhan yang sebenarnya. Hehehe, sesosok tubuh berdiri diam,
Badannya kekar, matanya juga menatap tajam ke enam di atas tangga batu, dan matanya juga penuh dengan amarah perang. Sekarang jauh lebih menarik. Gaun hitam panjang menonjolkan sosok wanita yang ramping dan anggun. Wu Cheng, Wu Huandou di bintang 3 akhir. Fen Lei, Feng Yi, tahap tengah dari Dou di bintang 3. Mayat hidup di kota Yanwang, Dou di bintang 3 akhir. Raja Pedang, kota Raja Lonceng, tahap tengah Dou di bintang 3. Si iblis dari keluarga bersalju Dou di bintang 3. Liu Yin, kota 10.000 Dou di binatang 3 tahap menengah. Berserker Sun Ming, Dou di bintang 3. Berkumpulnya semua orang pilihan surga di Qingcheng. Yueru, kau akan ikut denganku saat perang dimulai. Ada banyak bahaya di reruntuhan ini. Xiao Yan memandang 7 orang di depannya, dan juga merasa bahwa ketujuh orang ini memang layak disebut putra kebanggaan surga, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak merasa takut. Ya, Yueru pun mengangguk pelan, lalu tangannya mengusap dahinya, seolah sesuatu akan terjadi. Orang-orang lain di aula itu juga saling memandang dengan cemas. Salah satu dari mereka menatap yang lain dan berdiri di depan ketujuh orang tersebut. Mereka jelas sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, mari kita bertarung. Anggota asosiasi alkemis yang tersisa dan beberapa sekte di aula berteriak setelah berpikir sejenak. Setelah berpikir dan mempertimbangkan sejenak, orang-orang lain yang tidak menyampaikan pendapat mereka juga menyadari bahwa karena mereka semua telah datang ke tempat harta karun ini, bagaimana mungkin mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka semua tahu bahwa selama mereka mampu mengalahkan para penjaga ini, mereka secara otomatis akan mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi. Ketujuh putra kesayangan surga di Qingcheng sudah saling mengenal. Setelah saling melirik sekilas, Wu Huan memimpin dan berteriak. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Kalau begitu matilah. Mata berjubah putih itu tetap tak terpengaruh. Ia masih menatap kerangka di atas tahta seperti biasa, dan berkata dengan tenang, seolah sedang melaporkan. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Keenam sosok di depan mereka tidak bergerak, memberi mereka kesempatan untuk keluar dari aula, tetapi mereka akhirnya menyerah. Namun, tidak ada seorang pun yang patah semangat. Peluang dan bahaya selalu berdampingan. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Selanjutnya, barulah pertempuran sesungguhnya dimulai. Namun, 6 penjaga di hadapan mereka, yang memiliki kekuatan setara dengan Dou di bintang 3 tingkat puncak, tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Semuanya, karena semua orang telah memasuki aula ini, keterampilan bertarung dan harta karun tingkat abadi ada di depan kalian. Jika kalian memiliki keraguan di hati kalian, sebaiknya singkirkan keraguan itu. Yang terpenting adalah mengalahkan para penjaga ini. Dan saya yakin Anda pun telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Dou di bintang 3 tak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Wu Huan juga melihat banyak orang kuat di aula, dan mengatakan bahwa jika situasi saat ini disembunyikan, sangat mungkin dia akan mati di tangan para penjaga. Keenam penjaga ini adalah puncak kekuatan Kaisar Dou bintang 3, dan mereka masih belum memulihkan kekuatan mereka. Begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, jika Kaisar Dou bintang 4 atau yang lebih kuat, tidak seorang pun dari orang-orang yang akan mampu melarikan diri. Begitu suara pria berpakaian putih itu berhenti, 6 sosok di bawahnya juga meraung ke arah kerumunan di aula. Membunuh. Para penjaga ini baru saja bangun dan belum mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Ini adalah kesempatan besar kita. Feng Yi juga telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sejak saat itu, dan baru kemudian dia mengetahui hal ini. Kekuatan sebenarnya dari 6 penjaga di depan mereka seharusnya lebih kuat dari puncak Dou di bintang 3, tidak heran jika hal itu membuat orang merasa sedikit lemah, memang benar. Banyak ahli kekuatan di aula merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan Feng Yi. Saat orang-orang di depan mereka sedang berbicara, sosok keenam penjaga itu menyebar, mengepalkan tinju mereka, dan menyerang ketujuh pahlawan surga di aula. Angin kencang yang menakutkan menerpa, dan ketujuh pahlawan di depan melihat ini, lalu buru-buru bertahan dengan kekuatan yang mereka miliki. Kita berdua akan menghadapi seorang penjaga, pertama-tama kalahkan yang akan mendukung yang lain, dan serahkan sisanya kepada orang-orang kuat lainnya di aula. Wu Huan juga berkata perlahan. Setelah lega untuk sementara waktu barusan, dia juga tahu bahwa meskipun mereka bertarung sendirian,
bahkan para pilihan surga dari 7 kota besar mereka pun tidak akan mampu menghadapi seorang penjaga. Kekuatan Dou di puncak bintang 3 masih sangat dahsyat. Tidak, aku bisa menghadapi satu saja, dan aku juga sangat ingin menguji kekuatan penjaga ini. Seorang manusia berjubah abu-abu berkata dengan suara penuh keinginan. Itulah maksudnya. Sosok kekar itu juga tertawa, melihat aura kuat perlahan terpancar dari tubuhnya. Yang anehnya, aura itu bukan berasal dari energi bertarung, melainkan dari otot kekar. Tak sedikit orang yang jeli hadir untuk melihat bahwa salah satu dari kedua orang itu adalah Wang Zhong, putra kebanggaan kota Raja Pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang petarung yang diberkati secara alami. Keduanya memiliki modal yang begitu besar. Wang Zhong bertarung melawan seorang penjaga. Sun Ming bertarung melawan seorang penjaga. Zheng Su dan Wu Huan berhadapan dengan seorang penjaga. Feng Yi dan Yao Mei bertarung melawan penjaga. Liu Yin dan Xiao Yan, Yueru bertarung melawan seorang penjaga. Para pria kuat di aula lain menghadapi penjaga terakhir. Yueru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk melawan seorang penjaga. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki 3 orang kuat untuk menghadapi seorang penjaga, tampaknya Liu Yin berada di tahap menengah Kaisar Dou Bintang 3, Yueru juga berada di tahap menengah Kaisar Dou Bintang 3, dan Xiao Yan sendiri baru berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3 awal, meskipun ia masih jauh dari Kaisar Dou Bintang 3 tahap menengah hanya. Selangkah lagi, boom boom boom. Dengan pembagian yang jelas di antara banyak tokoh berpengaruh di aula, di tempat yang awalnya tenang, dengan suara dentuman keras, ribuan warna Douki tiba-tiba meledak, menyilaukan, diikuti oleh suara-suara. Semuanya dengan cepat dikepung oleh para penjaga di aula utama. Di dalam aula utama, memandang lokasi pertempuran yang meletus hampir sejak awal, satu demi satu latihan dengan semangat bertarung yang sengit dapat terlihat di mana-mana. Setelah pembagian lawan diperjelas, semua orang bubar dan menyerang para penjaga. Di belakang Xiao Yan, penguasa kuno api menunjuk sedikit miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiao Han dengan rambut biru es yang perlahan memancarkan aura dingin yang menakutkan juga berdiri di samping Xiao Yan. Meskipun tidak jelas mengapa Xiao Yan bisa membuat seseorang sekuat Wu Huan peduli pada mereka, Liu Yin tidak yakin alasannya. Namun, aku ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan memiliki binatang buas kecil yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3, dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat daripada Xiao Han yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Dan Liu Yin juga tidak tahu mengapa Yueru di King Cheng, yang hanya seorang Dou di bintang 3 di tingkat menengah, juga bisa mendapat peringkat di surga seperti dirinya. Namun sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Prioritas utama adalah menyingkirkan penjaga itu, dan hal-hal lain akan menunggu sampai semuanya selesai. Kemudian Liu Yin juga menatap penjaga di depannya, lalu menatap Xiao Yan. Xiao Yan dan Yueru berdiri di tepi aula, dan mereka juga menghadap penjaga aula di dekat Liu Yin. Tubuh Yueru memancarkan energi Qi, dan sesuatu perlahan bersinar di dahinya. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan Douki merah, dan kemudian api putih susu menempel pada Douki, yang terlihat sangat menakutkan. 2 hembusan napas yang kuat perlahan menyelimuti mereka berdua, dan 2 hembusan napas yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka. Saat ini, keduanya tidak menerobos masuk ke dalam kekacauan di aula utama. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan berlangsung lama. Selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang penjaga, dan mereka masing-masing menyatukan orang-orang mereka, kekacauan di aula secara bertahap akan mereda. Di bawah kendali saat itu, kekacauan akan sangat berkurang. Begitu para penjaga membebaskan tangan dari mereka, maka para penjaga ini akan. Kemudian, saatnya mereka benar-benar bertarung. Namun, ada kemungkinan lain bahwa jika penjaga mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa seorang penjaga dengan kemampuan setara Dou di bintang 3 tingkat puncak sudah cukup untuk mengubah situasi di seluruh medan perang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis berambut hijau itu menggigit bibir dan berkata, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari penjaga di depannya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ayo bertarung. Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya, dan menyerang penjaga di depannya terlebih dahulu.